Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Serati Fahdina Zarina dari program studi pendidikan matematika semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Saya akan menjawab soal yang ada di buku Aswaja 1 halaman 99, soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 3 adalah jelaskan usul al-Hamzah Mu'tazilah dan kelemahannya. Ulama Mu'tazilah Abu al-Hasan al-Khayyat dalam kitab Al-Intisar menyatakan, tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazili atau pengikut Mu'tazilah hingga ia menghibur 5 ajaran. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, adil atau keadilan. Yang ketiga, al-wa'id atau janji dan ancaman. Yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Yang terakhir adalah al-amru bin al-ma'ruf ba'an nahyu an al-munkar atau menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. 5 dasar utama atau al-usul al-Hamzah inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Menurut Mu'tazilah, orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik. Sedangkan orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabbih atau orang yang merupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang yang tidak sependapat dengan masalah al-wa'id dianggap sebagai murji'ah. Berikut penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul al-Hamzah. Yang pertama, tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nasiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya, seandainya hijab hati seorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena itu, sifat ma'ani ini memiliki wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'addud al-qudama, yang artinya banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim, Allah, Isa, dan Maryam, maka orang yang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka. Sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal ini, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetap dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat, sehingga tidak menimbulkan ta'addud al-qudama. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah bukanlah eksistensi dari zatnya, sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan Allah mempunyai sifat dan sebab zat dan sifat adalah hal yang berbeda. Sifat juga bukan pula selain zat yang dapat terpisah dari zat, sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan kekafiran orang Nasrani. Yang kedua, prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba atau af'al al-ibad. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan
dan meninggalkan apa yang mereka lawan sendiri. Berdasarkan kudrah atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka, Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang dikehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya. Sebab ada suatu perkara yang tidak diinginkan Allah terjadi. Yang ketiga adalah prinsip al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Bagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha gak akan terjadi? Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapat pahala. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Seandainya Allah memasukkan orang kafir ke surga dan memasukkan orang mukmin ke neraka, maka hal itu adalah perkara jaiz atau mungkin, dan itu bukanlah kezaliman bagi Allah, sebab zalim adalah bertindak tidak sesuai dengan perintah, dan tidak ada yang memerintah Allah. Dalam Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Masyuki berkata, yang artinya, dengan karunia dan keadilannya, Allah memiliki sifat boleh atau wenang, yaitu boleh mengerjakan sesuatu dan atau meninggalkannya. Yang keempat adalah prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Al-Syahrataini dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atta bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah dipenuhi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya sedang lemah atau kurang. Adapun di akhirat, dia masuk neraka namun tidak kekal. Hal ini berdasarkan banyaknya dalil yang apabila dikumpulkan kualitasnya hampir menjadi qat'i al-dalalah. Meskipun Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat, namun tidak mengapa disebut sebagai muslim. Menurut mereka, nama tersebut untuk membedakannya dengan orang-orang kafir dini, bukan untuk memuji atau memuliakannya. Yang terakhir adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukan atau talbis antara yang benar dengan yang salah, atau tarikh al-manzalif. Soal nomor 4 adalah jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Konsep tafwid memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tafwid menurut salafus saleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang secara dohir memberi
kepemahaman bahwa Allah sama dengan makhluk tidak boleh ditakwil dan harus ditakwil. Namun takwil mereka berbeda dengan takwil salafus saleh. Takwil Wahabi berbeda dengan takwil salafus saleh karena Wahabi memakai kata ya terlebih dahulu dengan makna zahirnya, yakni ya dimaknai tangan, baru kemudian memasrahkan bagaimana tangan tersebut kepada Allah Ta'ala. Misalnya lagi dalam ayat yang menerangkan istiwa bagi Allah, yang artinya yang bersifat Rahman istiwa di atas arsy. Quran Surah Toha ayat 5. Lafaz istiwa sebelum ditafsir dimaknai zahirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna zahir istiwa terlebih dahulu. Makna zahirnya adalah istaqara atau bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentafsir atau memasrahkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Hal ini sangat berbeda dengan konsep takwil salafus saleh yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmadiyah yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para salafus saleh mentafsir atau memasrahkan maknanya. Lafaz istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa atau istiqorah bersemayam. Salafus saleh berpendapat yang jelas makna zahirnya lafaz istiwa tidak dikehendaki. Soal kelima adalah jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang sama saja dengan mengambilkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensolati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Yang terakhir adalah jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga. Wahabi membagi tauhid menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'i al-tabi'in. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.